Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu dengan judul Hukum Poiseuille untuk Aliran Darah. Adapun anggota kelompok 2, yang pertama Saputra Ekadria, yang kedua Neka Pujayanti, yang ketiga Naswa Ijati. Kenapa kami mengambil topik ini? Karena topik aliran darah dalam pembuluh darah menarik untuk dibahas, karena sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Darah adalah elemen vital yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Namun, aliran darah di pembuluh tidak selalu seragam. Aliran lebih cepat di tengah dan melambat di dekat dinding. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh hukum Poiseuille untuk membantu memahami bagaimana tekanan kekentalan darah. Topik ini penting karena relevan dengan kesehatan, seperti dalam memahami hipertensi atau penyempitan pembuluh darah. Masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Aliran darah adalah proses vital yang mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat sisa metabolisme melalui pembuluh darah. Pembuluh darah berperan sebagai jalur utama dengan aliran yang dipengaruhi tekanan, kekentalan, dan ukuran pembuluh. Hukum Poiseuille menjelaskan hubungan antara tekanan, kekentalan, panjang, dan jari-jari pembuluh terhadap kecepatan aliran. Aliran darah lebih cepat di tengah pembuluh dibandingkan dekat dinding karena gesekan. Pemahaman ini penting untuk analisis kondisi medis seperti hipertensi atau penyumbatan pembuluh, serta dalam desain alat medis seperti kateter. Perangkat lunak seperti Maple mempermudah analisis dan visualisasi aliran darah berdasarkan parameter terkait. Yang ketiga, ada model matematika hukum Poiseuille untuk aliran darah. Dengan asumsi tersebut dapat dimodelkan suatu fungsi kecepatan aliran darah terhadap jari kecil di dalam pembuluh besarnya, di mana VR sama dengan PM per 4 LV dalam kurung R besar kuadrat kurangin R kecil kuadrat, di mana P adalah densitas fluida, L adalah panjang pembuluh, V adalah kecepatan aliran, R adalah jari-jari pembuluh, dan R kecil adalah variabel jari-jari pada suatu titik dalam pembuluh. Total volume darah yang mengalir melalui pembuluh dapat dihitung dengan mengintegralkan kecepatan aliran darah di seluruh area penampang pembuluh. Q sama dengan integral dari 0 sampai R 2 V besar dalam kurung R kecil kurung tutup RDR. Q adalah volume total aliran darah per satuan waktu, 2 PR panjang keliling elemen area cincin pada jarak R, VR kecepatan aliran darah pada jarak. Langkah penyelesaian pada Maple. Debit pada keadaan sistolik atau kontraksi pada pembuluh utama koroner kiri. Semua akan dibulatnya untuk mempermudah perhitungkan. P sama dengan 120 mmHg, yaitu 15.998,64 atau 16.000. L 13,1 mm atau 13 mm. V 125 cm per S atau 1250 mm per S. D 3,9 mm atau R sama dengan 1,95 atau 2 mm. Berarti P per 4 LV integral dari 0 ke 1,95 dalam kurung 1,95 pangkat 2 dikurangin R pangkat 2 DR. V dikali 307,6 integral dari 0 kedua R dikali dalam kurung 4 kurang R pangkat 2 DR. Selanjutnya ada langkah penyelesaian pada Maple. Yang pertama yaitu buka tools, langsung tutor, langsung integration method. Setelah muncul, maka masukkan fungsinya. Di sini kami memasukkan fungsi 4 kali R min R pangkat 3. Dan variabelnya kami ganti menjadi R, dan batasnya yaitu dari 0 sampai 2. Setelah memasukkan batasan-batasannya, maka langsung klik Start.
Setelah diklik, maka akan muncul fungsinya. Karena di sini terdapat penjumlahan pada fungsi, maka klik sum. Dan akan muncul seperti yang ada di layar. Setelah sum, maka klik constant multiple. Karena ada pangkat, maka klik power dan klik constant multiple lagi. Klik power lagi dan akan muncul hasilnya sebagai berikut, di mana hasilnya sama dengan 4. Kesimpulannya adalah sistem peredaran darah merupakan sistem di mana terjadi pertukaran antara zat-zat yang dibutuhkan oleh sel dan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Dalam menjalankan sistem pertukaran ini terdapat 3 komponen utama, yaitu sel-sel darah, pembuluh darah, dan plasma darah. Plasma darah sebagai komponen cair dapat dipandang sebagai fluida. Oleh karena itu, pemodelan sederhana aliran darah dapat dilakukan menggunakan hukum Poisson. Untuk membantu analisis matematis pada model ini digunakan perangkat lunak Maple yang mempermudah perhitungan analitik terkait sistem fluida tersebut. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.